Halo guys, kembali lagi di channel Galeri Auto. Sebagai pemilik mobil bekas, mengurus balik nama BPKB mobil adalah hal yang wajib dilakukan. Banyak permasalahan di mana si pembeli enggan untuk melakukan proses balik nama BPKB mobil second yang dibelinya. Tapi sesungguhnya proses balik nama ini secara umum sangatlah penting untuk dilakukan. Dalam proses balik nama BPKB mobil, biaya yang dikeluarkan di setiap daerah tentu berbeda-beda. Dan nantinya kalian akan dikenakan biaya untuk membayar pajak di STNK setelah selesai proses selesai dan biaya di luar pajak tagihan yang tertulis pada STNK. Pergi ke kantor Samsat. Memang perkembangan dunia otomotif dan kebutuhan akan kendaraan pribadi saat ini meningkat pesat di Indonesia. Namun lucunya, walau hampir bisa dikatakan setiap bulan selalu ada mobil keluaran terbaru, tidak sedikit orang yang justru memilih untuk membeli mobil bekas. Dilihat dari segi harga, sudah tentu mobil bekas memiliki harga yang lebih ekonomis ketimbang mobil baru. Namun jangan malas untuk mengurus balik nama BPKB mobil bekas yang sudah kamu beli. Mungkin proses untuk mengurus balik nama BPKB cukup panjang, tetapi jika kamu sudah mempersiapkan semua dokumen yang harus dibawa, tidak akan menyulitkan kok. Mau tahu bagaimana cara mengurus balik nama yang cepat? Yuk, simak urutan-urutan untuk balik nama BPKB mobil berikut ini. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya Galeri Auto semakin semangat memberikan informasi kepada kalian semua. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pergi ke kantor Samsat di wilayah masing-masing. Ada beberapa persyaratan yang harus dibawa ketika melakukan proses balik nama kendaraan bermotor. Yang pertama, kalian harus membawa kartu tanda penduduk atau KTP, surat tanda kendaraan bermotor STNK, buku pemilikan kendaraan bermotor BPKB, dan juga kwitansi pembelian. Jangan lupa untuk memfotokopi sebanyak 2 rangkap setiap persyaratan tersebut. Untuk sekedar jaga-jaga, lebih baik membawa lebih dari 2 rangkap. Mengikuti cek fisik kendaraan. Langkah selanjutnya untuk mengurus balik nama BPKB mobil adalah melakukan tes fisik kendaraan. Tes ini dilakukan oleh para petugas Samsat, di mana pada akhir pengecekan tersebut, petugas akan memberikan hasil nomor rangka dan nomor mesin kendaraan. Serahkan hasil tes tersebut bersamaan dengan berkas yang kamu sudah siapkan sebelumnya kepada petugas loket tes fisik kendaraan. Di sini kamu akan dikenakan untuk pembayaran biaya administrasi tersebut. Jangan lupa juga untuk memfotokopi hasil tes fisik kendaraan untuk jaga-jaga di tahap balik nama BPKB selanjutnya. Menuju loket pendaftaran balik nama STNK. Setelah menyelesaikan administrasi di loket pengecekan fisik kendaraan, kalian akan diarahkan untuk menuju loket pendaftaran balik nama STNK. Pada tahap ini, kamu akan disuruh untuk menyerahkan STNK asli beserta fotokopi, fotokopi BPKB mobil, fotokopi KTP sebagai pemilik baru, juga kwitansi pembelian kepada petugas di gedung Samsat. Setelah petugas selesai memverifikasi dokumen syarat balik nama BPKB mobil tersebut, kamu akan diminta untuk menyerahkan BPKB asli dan menunggu nama kamu dipanggil oleh petugas ke loket selanjutnya. Menyelesaikan administrasi balik nama BPKB mobil. Kalian kembali diarahkan ke loket pendaftaran. Di loket pertama untuk melunasi lembar tagihan yang diberikan oleh petugas Samsat di loket kedua. Jika kamu sudah dipanggil, kamu akan mendapatkan bukti berupa tanda tangan beserta cap lunas dari berkas-berkas yang sudah diberikan tadi. Pembuatan STNK biasanya dibutuhkan waktu 2-5 hari sesuai dengan kebijakan Samsat di daerah setempat. Proses balik nama BPKB mobil.
Setelah mendapatkan STNK dengan nama kamu selesai pada tanggal yang telah ditentukan oleh petugas Samsat, proses selanjutnya adalah menuju kantor Polda setempat. Proses pembuatan BPKB baru hanya dapat dilakukan di kantor Polda setempat dengan membawa STNK asli dengan nama kamu. Setibanya di kantor Polda, kamu harus menyiapkan berkas-berkas persyaratan yang wajib dibawa seperti fotokopi STNK yang baru dengan nama kepemilikan yang baru, fotokopi KTP, fotokopi BPKB, fotokopi lembar pengesahan cek fisik, fotokopi kwitansi pembelian motor, dan BPKB asli. Sesampainya di kantor Polda, kamu akan diberikan nomor antrian dan formulir yang harus diisi sebagai prasyarat balik nama BPKB mobil. Untuk melakukan pengisian formulir yang sudah diberikan, kamu harus teliti dan menuliskan data tanpa ada kesalahan dalam bentuk apapun atau typo. Jika ada kesalahan data, kamu harus mengulangi prosesnya dari awal lagi. Petugas akan membantu mengisi formulir tersebut dan akan mengarahkan ke loket pembayaran. Pengisian dan penyerahan formulir biaya balik nama BPKB mobil. Setelah pembayaran lunas, isi formulir pendaftaran sesuai dengan data mobil, lalu tempelkan stiker khusus dari bank tadi di formulir tersebut. Tunggu panggilan berdasarkan nomor antrian yang sudah didapatkan ketika datang di awal. Setelah dipanggil, serahkan formulir dan berkas tersebut kepada petugas. Kamu akan mendapatkan tanda terima sebagai bukti BPKB sudah didaftarkan dan sedang dalam proses balik nama. Lembar tanda terima yang diberikan oleh petugas terdapat tanggal kapan BPKB-mu selesai. Jadi jangan sampai hilang ataupun terbuang ya. Proses balik nama BPKB mobil memang cukup melelahkan, dibutuhkan kesabaran yang cukup tinggi. Pengambilan BPKB baru. Langkah terakhir dalam proses balik nama BPKB mobil ialah kembali mengunjungi kantor Polda sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan. Untuk proses pengambilan BPKB baru, jangan lupa untuk membawa lembar tanda terima dan fotokopi KTP kamu. Setelah mengambil nomor antrian, kamu akan dipanggil oleh petugas untuk mencocokkan data. Jika data sudah cocok, BPKB baru siap dibawa pulang. Yaitu tadi cara mengurus balik nama BPKB mobil terupdate. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Dan tunggu video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa.